materi untuk Taruni, kira-kira begitu Pak. Kalau Bapak sendiri di Oh, Akademi Militer seperti apa nih Pak? maksudnya? Tugasnya seperti apa Pak di sana? Oh, saya. Ya, kegiatan sehari-hari mungkin Pak? Oh, sama. Hanya saya pernah menjabat di Departemen PIM Juang. Oke. Tapi Kasubdep PIM pernah, Kasubdep Kum pernah, hukum. Nah, kemudian udah dua tahun atau 1,5 tahun ini saya ditempatkan di departemen lain, Departemen Teknik dan Administrasi. Yang saya ampu ya itu materi-materi pelajaran untuk Taruna yang berkaitan dengan aspek administrasi dan aspek teknik. Nah, saya Kasubdep Minnya administrasinya. Demikian. Oke, nah tadi udah sempat dibahas, ini menarik sekali yang namanya SPAPK. Itu seperti apa sih Pak? Mungkin banyak juga yang masih asing dengan ini SPAPK ini. Oh ya. Ya, program SPAPK atau Dikma PPK ya, Pendidikan Perwira Prajurit Karir, itu memang suatu program yang memungkinkan para pemuda Indonesia, khususnya para lulusan sarjana, ya, untuk masuk menjadi seorang perwira melalui jalur itu, gitu. Jadi melalui seleksinya ya sama seperti masuk Taruna Akwil ya, hanya dia secara fungsional organisasi TNI itu dibutuhkan yang dari lulusan sarjana. Demikian. Oke, nah persiapannya seperti apa nih Pak untuk masuk SPAPK ini? Ya sama, seleksinya pun sama, mulai dari administrasi, kelengkapan administrasi, kemudian kesehatan, psikologi, kemudian mental ideologi, semuanya sama. Secara materi seleksinya sama. Untuk latihan fisik-fisiknya juga sama ya Pak ya? Sama semuanya. Oke, nah mungkin ada syarat-syarat khusus nggak sih untuk yang sarjana harus yang nilainya segini gitu nggak Pak? Oh ya, setiap tahun mungkin berubah ya, IPK-nya harus berapa, nilainya berapa, disesuaikan. Demikian juga masalah tinggi badan atau apa itu mungkin berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi tentunya. Ya. Nah, sedangkan untuk pendidikannya sendiri berapa lama tuh Pak? Sekarang 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Oke, terus yang dipelajari apa aja Pak untuk menjadi yang masuk SPAPK ini? Oh, yang dia terima? Iya. Oh, yang dia terima itu ya kalau secara umum bisa kita bagi dua, baik materi-materi yang bersifat kemiliteran maupun materi-materi yang sifatnya umum, gitu. Oke, jadi ini Sobat Tidario, mungkin buat kamu yang pernah gagal masuk Taruna jangan sedih, ada jalur lain. Mungkin kamu sembari latihan fisik lagi, belajar lagi, kamu bisa masuk lewat jalur SPAPK. Nah, yang punya pertanyaan juga mungkin ada sedikit kurang jelas juga, atau mau tahu lebih dalam lagi nih, boleh kamu bertanya via WhatsApp-nya Radio Tidar di 0878 0878 9430. Jangan lupa juga hari ini kita live streaming di Instagramnya Radio Tidar @radiotidarfm. Dan jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi masih di Halo Akmil sampai nanti jam 11 siang. 94,3 FM Radio Tidar proudly present Halo Akmil. 1 jam mengenal lebih dekat dengan Akademi Militer. Halo Akmil. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terbelajar. 2022 make your dream come true. Masih di Halo Akmil sampai nanti jam 11 siang. Dan untuk hari Senin ini 22 Agustus 2022 nih, Halo Akmil masih membahas tentang bela negara dan wawasan kebangsaan memperingati HUT Republik Indonesia ke-77. Dan masih juga bersama dengan Letkol CAJ Sugeng Dikari SHMH dan juga Letkol Infanteri Suluh Usada Adi SHMH dari Departemen Kepemimpinan dan Kejuangan Akmil. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin soal Pancasila nih. Sahabat Tidar sendiri hafal sama Pancasila nggak nih? Kelima Pancasila tuh apa aja? Mungkin ada yang hafal, ada yang hafal banget, hafal dikit-dikit, ada yang sama sekali nggak hafal.
Tapi nggak usah sedih nih Sobat Tidar, karena nih yang terpenting tuh bukan hafalnya Pancasila ya Pak ya, Betul. tapi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana nih Pak sama tanggapan orang yang dia tuh hafal Pancasila tapi kalau udah hafal langsung ngerasa dia tuh orang yang paling Pancasilais gitu Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu, pendengar dulu ya. Selamat pagi para pendengar sekalian. Saya syukur alhamdulillah telah berkenan Radio Tidar mengundang kami dari Akmil. Inilah kesempatan bagi kami untuk share bareng tentang nilai-nilai Pancasila. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Mbak Luna, bahwa menurut pandangan saya sebagai dosen Pancasila juga di Akademi Militer, permasalahan yang paling muncul sering itu di umum ya Pak, itu ya, anggapan bahwa tolok ukur orang Pancasilais atau tidak itu adalah hafal atau tidak, gitu ya. Padahal sebetulnya kan bukan tidak penting menghafal Pancasila, karena logikanya bagaimana bisa mengimplementasikan kalau dia sendiri nggak tahu itu barang apa kan. Nah oleh sebab itu ya itu penting, tapi yang lebih penting adalah tidak berhenti dari situ. Walaupun hafal, walaupun dia itu mengikuti pelajaran Pancasila di sekolah, tujuannya sebetulnya bukan untuk supaya dia lulus ujian dan mendapat nilai A, tetapi lebih dari itu ilmunya masuk ke dalam diri dia, terinternalisasi dalam diri dia, dan dia mau mengamalkan nilai-nilai itu gitu. Jadi yang lebih penting sebetulnya adalah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Demikian. Oke. Nah, sedangkan dari ilmunya sendiri nih Pak, ruang lingkup Pancasila itu ada apa aja sih Pak? Ruang lingkup Pancasila? Iya. Maksudnya? Ini. Yang Pancasila tuh ada apa aja gitu Pak? Ya kalau dalam acara ini, kalau saya secara mudahnya nanti mungkin kita bisa berbincang dari 3 hal ya, mulai dari pendahuluan apa itu sebetulnya Pancasila, kemudian juga kita nanti mungkin bisa mengkajinya Pancasila kita lihat dari perspektif historis sejarah bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Saya kira lebih tepat itu. Ringkas, padat. Nah sebelumnya nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan ideologi nih Pak? Kalau berbicara tentang istilah ya, etimologis, ya dari bahasa Latin sebetulnya ya. Dari bahasa Latin ada 2 kata, yaitu idea dan logos. Idea itu artinya secara Latin itu adalah gagasan atau cita-cita ya. Logos itu adalah ilmu. Jadi gampangnya secara etimologis adalah ilmu yang mempelajari tentang cita-cita atau ide-ide atau gagasan-gagasan. Maka makna secara umum sebetulnya ya adalah sekumpulan ide atau gagasan yang sifatnya mendasar. Itulah yang menjadi dasar pikir seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Demikian. Nah, kalau bagi sebuah negara pentingnya ideologi itu seperti apa, Pak? Oke. Mau gantian ke Pak Suluh nih ya? Oke, terima kasih. Saya nyapa ke Sahabat Tidar. Ya, Sahabat Tidar. Selamat pagi ya, Sahabat Tidar. Kita ketemu lagi ya dengan Halo Akmil. Ini kebetulan dari Departemen Kepemimpinan. Terkait dengan pentingnya ideologi bagi sebuah negara. Jadi memang kita sebagai sebuah negara tentunya harus mempunyai sebuah ideologi. Jadi penting ideologi bagi sebuah negara adalah yang pertama, ideologi ini sebagai pedoman bagi negara dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Jadi sebagai pedoman bagi negara dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Yang kedua, ideologi ini berfungsi mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial, sehingga ideologi ini sebagai alat pemersatu. Ulangi, sebagai alat pemersatu warga negara kita sehingga tidak terjadi konflik. Apalagi kalau kita lihat negara kita ini adalah rentan terjadi
konflik karena memang kita sifatnya majemuk. Iya, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, nah sedangkan gimana Pak Sugeng? Mungkin saya bisa menambahkan. Oke. Ini pertanyaan menarik karena apa? Ini hal yang sangat mendasar. Kenapa sih kita perlu Pancasila? Toh mungkin ya sebagian besar orang menganggap Pancasila hanya retorika saja, hanya hidup di kampus-kampus saja, bukan milik orang. Pancasila itu milik kita bersama. Mulai dari tingkat akademisi sampai rakyat jelata harusnya mempunyai rasa itu, sehingga itu menjadi bagian dari kehidupan kita, baik bermasyarakat maupun bernegara. Saya sependapat dengan Pak Suluh tadi bahwa dari aspek apa fungsi Pancasila bagi kita ini ada dua hal. Yang pertama adalah sebagai pedoman. Pedoman apa? Pedoman kita mau berbuat apa dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai cita-cita yang ada di pembukaan UUD 45. Katanya kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, ketertiban umum dan sebagainya. Itu kalau nggak ada pedoman kan nggak bisa, ya kan? Alatnya itu adalah ya ideologi, pedoman, rambu-rambu itu kan pedoman. Sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan sebagai sebuah bangsa. Yang kedua adalah alat perekat sebetulnya. Dengan adanya ideologi yang dimana bangsa kita itu plural, ya, beragam, baik agama, suku bangsa, bahasa, ya, keyakinan, itu kita punya alat perekat ya Pancasila. Kita nggak bicara masalah rasnya apa, ya, budayanya apa, tapi kalau udah ada Pancasila berarti kita sudah sepakat. Itu kan kesepakatan luhur gitu. Jadi dua hal itu saya kira saya sebenarnya. Apalagi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari pun ada unsur-unsur Pancasila ya Pak. Kayak misalnya kita beda agama, kita harus menghormati agama lain. Betul. Dan rukun bertetangga juga, betul, ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa, kalau dari sisi Bapak nih ya, gimana sih kalau kita kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila itu Pak? Dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Ya, sebetulnya kalau dari perspektif Pancasila itu sendiri kita sudah dirinci melalui 45 butir Pancasila. Itu sebetulnya butir-butir itulah kalau kita mau memerincinya lagi, ya. Kristalnya ya 5 sila itu ya, tapi butir-butirnya kan ada 45. Contoh, ya. Sila pertama Pancasila itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau timbul pertanyaan bagaimana cara saya mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari, ya lihat aja butir-butirnya. Di situ ada pedoman bagaimana kita wajib menghormati agama lain di samping agama kita. Kita harus bertoleransi terhadap agama orang lain dan kita tidak bisa memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain. Contohnya seperti itu. Ya, jadi kalau mau secara gamblang, secara keseluruhan utuh, ya lihat saja 45 butir Pancasila. Gitu, Mbak. Ya. Nah, selanjutnya kalau negara kita, tadi kita ngomongin soal ideologi nih ya Pak ya, dan negara kita tuh punya ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak? Apa itu? Ideologi Pancasila. Oh ya, ideologi Pancasila. Kalau tadi kan kita berbicara tentang apa sih ideologi, apa sih pentingnya bagi sebuah negara gitu. Sekarang lebih spesifik lagi, apa itu ideologi Pancasila? Nah, kalau ideologinya kita udah tahu ya, sekumpulan norma atau gagasan yang bersifat mendasar. Kalau ideologi Pancasila berarti sekelompok atau seperangkat norma yang mendasar dan itu dijadikan suatu keyakinan, keyakinan bahwa itu memang mengandung kebenaran dan menjadi alat untuk mencapai tujuan bagi bangsa Indonesia tentunya. Ya itu kalau kita mau memaknai ideologi Pancasila apa, ya, melalui 5 dasar itu ya tentunya ya. Dan 5 dasar itu kesepakatan loh, bukan pemaksaan. Itu kesepakatan bangsa Indonesia saat itu melalui panitia 9 itu kan. Ya, saya kira itu. Oke nih Pak, kalau Bung Karno sendiri kan udah pernah bilang nih Pak, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah gitu kan Pak, ada kata-kata itu. Nah, sedangkan kenapa sih untuk memahami Pancasila kita tuh juga perlu juga
memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia? Oh, mungkin Pak Sulu. Oke, terima kasih. Jadi kenapa sih kok kita harus perlu memahami sejarah terkait dengan Pancasila? Yang pertama karena nilai-nilai Pancasila itu telah ada sejak zaman kerajaan sebelum Indonesia merdeka, seperti kerajaan Majapahit. Contoh, sebetulnya istilah Pancasila itu kan ada di dalam ya, buku karangan Putan Tular, ya, buku dalam bahasa Sangsekerta karangan Putan Tular terkait istilah Pancasila. Itu jadi Pancasila jauh sebelum kita merdeka, Pancasila sebetulnya sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, nilai-nilai dari Pancasila itu mewarnai adat istiadat, kebudayaan dan religiusitas yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus merupakan pandangan hidup masyarakat pada saat itu, gitu Mbak. Oke, nah seru sekali. Gimana Pak Sugeng, mau menambahkan mungkin Pak? Ya, saya sedikit menambahkan mungkin mengapa kita perlu memahami Pancasila dengan cara memahami sejarah bangsa Indonesia, ya kan? Karena Pancasila itu memang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia ada, nilai-nilai Pancasila ada, namanya belum ada Pancasila, tapi nilai-nilainya kan sudah diterapkan oleh nenek moyang kita. Oke, seperti contohnya Pak mungkin? Iya, contohnya bangsa kita sejak zaman kerajaan dulu itu sudah bersifat religius, sudah bersifat tidak mementingkan diri sendiri, dia lebih guyup sifatnya. Itu kan nilai-nilai yang sudah ada hakiki. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur itu. Makanya secara hukum tata negara itu dia bersifat terbuka. Ideologi bersifat terbuka artinya dari segi pembentukannya dia membuka peluang bagi siapa saja untuk berpikir. Kan panitia 9 itu kan 9 orang mewakili seluruh bangsa Indonesia saat itu. 9 orang terbaik Indonesia dikumpulkan untuk merenung apa sih sebenarnya ini kita mau membuat dasar negara apa, kira-kira nilai-nilai apa, itu berpikir kan. Nilai-nilai itu diambil dari nilai-nilai luhur bangsa. Oh, kita bersifat religius, jadilah sila pertama kan gitu. Oh, selama ini nenek moyang kita mengajarkan bahwa kita kalau ada masalah harus bermufakat, jangan voting, bukan bermufakat misal, jadilah sila keempat misalkan gitu. Itu kira-kira ya gambarannya. Terima kasih. Oke, nah buat Sobat Tidar yang mungkin ada pertanyaan seputar obrolan kita hari ini, ya, kita masih dalam rangka ini memperingati HUT Republik Indonesia ke-77 dan hari ini kita ngomongin soal Pancasila. Silakan yang ingin bertanya, kamu bisa masuk via WhatsApp-nya Radio Tidar di 0878 0878 9430. Kamu juga bisa gabung sama kita via streaming Instagramnya Radio Tidar di @radiotidar.fm. Nanti kita bakal lanjut lagi sampai nanti jam 11 siang. Dan kamu masih barengan sama Luna dan juga Letkol CAJ Sugeng, juga Letkol Infanteri Suluh di Halo Akmil. Itu dia indahnya bisa bertemu dengan bermufakat dan bisa saling mengalah gitu. Itu merupakan nilai lebih, poin lebih dari bangsa Indonesia saat itu. Dan kita sebagai generasi muda harus ya meneladani, ya menurut saya ya, harus meneladani itu. Sebesar apa itu kan besar sekali apa perbedaannya itu dan mendasar sekali. Kita mau mendirikan negara, dasar negara kita apa, ya kan? Tapi tidak sampai itu adanya anarkis, ya kan, gontok-gontokan secara fisik kan tidak ada. Jadi di situ dari sejarah kita bisa melihat bagaimana kedewasaan berpolitik the founding fathers kita, ya pendiri tokoh negara kita itu memainkan perannya masing-masing, tidak ego, tidak apa ya, demi Indonesia yang baik, gitu. Negara Indonesia yang baik. Makanya saya tadi ada istilah 9 orang terbaik merumuskan itu, ya memang kita sendiri ya tidak hidup pada masa itu, tapi dari literatur yang ada kan kita bisa menghayati bagaimana the founding fathers kita itu merumuskan ini tidak asal
ya kan? Kalau kita mau asal kan, udahlah kita nggak usah bikin baru, capek gitu. Kita udah merdeka nih, kita pakai aja ideologi lain yang sudah ada, ideologi komunis. Jadilah kita sekarang komunis, kan gitu. Ideologi liberal, jadilah kita liberal sekarang. Untungnya kita tidak mau, kita harus punya jati diri, ya kan? 9 orang itu merumuskan, ayo kita renungkan apa sih? Oh, nilai-nilai religius, oh nilai-nilai persatuan, guyup dan sebagainya. Jadilah rumusan yang benar-benar itu bisa diterima ya secara logis oleh bangsa Indonesia. Apalagi mungkin kebudayaan kita juga beda sama bangsa lain ya Pak ya. Betul. Jadi harus punya ideologi sendiri. Nah, 9 orang tuh siapa aja Pak untuk merumuskan ini Pancasila? Ya kalau kita lihat panitia 9 itu Insinyur Soekarno, Ya. Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Amaramis, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo dan sebagainya. Ya. Oke, nama-nama yang ini tuh Sekarang udah jadi nama jalan kan, diabadikan gitu. karena berjasa sekali atas Betul. ini lahirnya Pancasila ya Pak ya. Iya, betul. Oke, nah sekarang nih ya Pak, apa sih bagaimana sih dinamika dan tantangan Pancasila mungkin dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dan juga untuk saat ini dan kedepannya Pak? Mungkin Pak Suluh dulu mungkin ada penjelasan. Oke, terima kasih. Ya, kalau dinamika tantangan Pancasila dalam sejarah, memang kalau kita lihat ya, terkait dengan prosesnya tadi terbentuknya, mulai dari tahap pengusulan, perumusan maupun pengesahan yang cukup panjang tadi. Tantangan yang pertama adalah di situ pertama memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Jadi mengalami pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila. Yang kedua, meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya ini pada saat zaman Orde Lama, seperti pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP MPR nomor 3 MPR tahun 1960. Saat Presiden Soekarno, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasrut dicampur adukkan dengan ideologi komunis dalam konsep Nasakom. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga mungkin saat era zaman Orde Baru atau Presiden Soeharto, Pancasila ini menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik, ormas yang diselewengkan untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. Itu mungkin pada saat dinamika tanpa Pancasila dalam sejarah bangsa. Sedangkan tantangan Pancasila, Bapak ada penambahan? Silakan Pak. Ya, supaya memperjelas saja dari Pak Suluh bahwa sejak lahirnya Pancasila yang disahkan 18 Agustus 1945 itu sebetulnya tidak langsung bulat-bulat langsung berjalan dengan lancar. Banyak tantangannya, banyak pihak-pihak yang mau mencoba-coba menggantinya bahkan, ya kan? Dari perspektif konstitusi Indonesia saja kita sudah jelas-jelas kan di UUD 45 bahwa konstitusi dasar negara kita adalah Pancasila, gitu. Dan kita punya konstitusi namanya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dengan campur tangannya kepentingan asing, Belanda pengen menjajah kita lagi, akhirnya kita ada apa yang disebut dengan konstitusi RIS misalkan. Itu kan mengingkari yang kenapa udah ada UUD 45, ada konstitusi RIS, ada UUD S 1950 misalnya, Undang-Undang Dasar 1950. Itu menunjukkan bahwa itu diuji, ya. Pancasila itu diuji dengan hal-hal seperti itu. Bahkan tahun 48 peristiwa G30 PKI tahun 1965 kan ada upaya-upaya untuk mengganti ideologi kita yang sudah kita sepakati, ya kan kesepakatan luhur, kita udah sepakat, tapi kok ada yang jauh-jauh. Itulah salah satu tantangan di masa lalu. Sejarah. Demikian, Mbak. Untuk tantangannya saat ini seperti apa, Pak? Kalau saat ini banyak ya, kalau dalam catatan saya ada beberapa ya.
Yang pertama itu adalah kita tidak bisa menampilkan apa yang disebut kita sebagai arus globalisasi ya. Memang dampak positifnya aja. Arus globalisasi itu didukung dengan kemajuan iptek yang demikian pesat, ya. Tapi di samping hal yang positif, hal negatifnya juga itu mengancam Pancasila sebetulnya, ya. Pikiran-pikiran, moral-moral bangsa kita itu tidak terbendung lagi dengan adanya arus globalisasi. Ya. Ada pemahaman lain tentang oh liberal itu lebih bagus, oh negara asing itu seperti ini, masuklah pornografi, masuklah anarkisme, hedonis, sifat hedonis gitu. Ini kan akan merusak. Itu tantangan kita sebetulnya yang pertama. Apalagi zaman sekarang yang namanya sosial media tuh udah gampang banget diakses gitu ya Pak ya. Betul. Dan hampir semua orang juga punya sosial media tuh termasuk tantangannya juga Pak. Apanya? Yang itu kemajuan sosial media. Ya sama. Kemajuan sosial media memang itu penting, ya. Tapi kalau kita berbicara tentang hal negatif ya banyak sekali, ya. Banyak sekali. Nah kemudian hal lain, terjadinya menurunnya rasa persatuan. Oke. Di kalangan kita, ya. Terjadi soliditas nasional itu belum benar-benar optimal di Indonesia. Ya karena pengaruh itu tadi kaitannya dengan pengaruh globalisasi. Dan yang ketiga yang menurut saya sangat mendasar itu adalah bahwa Pancasila sekarang itu menjadi sesuatu yang eksklusif. Dia hanya hidup di seminar-seminar, dia hanya hidup di kelas-kelas. Ya betul kan? Yeah. Kita merasakan kan? Kehidupan sehari-hari belum gitu Pak. Jadi orang berbicara Pancasila itu eksklusif gitu, hanya didominasi oleh sepertinya orang-orang yang berpendidikan, tukang beca, tukang dawet gitu. Itu kan miliknya orang-orang intelektual. Itu salah. Yang menciptakan Pancasila, ya, the founding father kita itu capek-capek merumuskan supaya itu menjadi milik bangsa Indonesia seluruhnya. Apa kita nggak bisa seorang ibu rumah tangga, seorang petani, seorang nelayan bersikap Pancasilais? Apa nggak boleh? Kan gitu. Nah ini yang harus kita waspadai. Ini menjadi tantangan kita, gimana caranya Pancasila itu membumi, tidak hanya retorika, tidak hanya hidup di diskusi-diskusi di TV, ya. Setelah keluar ruangan kita, kelakuan kita ada yang korupsi, ada yang anarkis, kan apa manfaatnya bagi kita? Itu kalau kita berbicara saat ini dan ke depan. Oke, nah kembali lagi tadi kita sempat menyinggung sosial media nih Pak. Sosial media itu kan sekarang kita udah bisa ngelihat kehidupan orang-orang dari negara lain dan seperti apalagi anak muda tuh sekarang gampang goyah gitu ya Pak. Aduh, sepertinya lebih enak nih kalau punya kebudayaan seperti negara ini, negara lain gitu. Padahal itu salah satu dampak negatifnya ya. Ya positifnya nggak kita inikan ya. Positifnya kalau media sosial itu banyak manfaatnya. Ya orang menjadi berdagang saja udah pakai, nggak usah punya toko udah bisa misalnya gitu ya. Tapi kan negatifnya kan banyak sih. Salah satunya itu kita tidak bangga dengan negara sendiri, lebih bangga dengan ini. Sekarang mungkin sekali-sekali bisa kita coba. Berapa besar anak muda yang lebih suka makan di McD daripada makan nasi rawon misalkan, ya kan? Berapa besar orang yang suka menggunakan batik, dan siapa yang besar orang yang menggunakan merek Nike misalkan atau sepatu dan sebagainya. Apalagi parahnya malahan ada anak muda yang lebih bangga pakai merek luar daripada merek dalam negeri gitu ya Pak ya. Parahnya lagi misalkan demo mahasiswa anti neolib gitu, dia mengusung anti neoliberal, anti Amerika dengan merokok Marlboro misalnya. Gitu, jangan-jangan abis demo dia pergi ke Starbucks atau McD makan terus demo lagi anti Amerika gitu. Kan miris gitu kan. Ya. Jadi untuk anak muda lebih mengenal Pancasila sebaiknya seperti apa nih Pak? Ya Pancasila secara utuh yang murni gitu. Jangan kita
tidak mau tahu, taunya hanya Pancasila adalah 5 sila. Bukan itu kan, dihayati baca aja 45 butirnya, sejarahnya seperti apa sih gitu kan. Kemudian yang lebih penting lagi setelah itu, kita jangan malu, jangan sungkan-sungkan mengaplikasikannya. Hal kecil saja. Kita ke supermarket misalkan, seorang ibu rumah tangga, di situ dijual apel Washington, di sini dijual apel apa Malang gitu. Seorang ibu rumah tangga berani membeli apel Malang daripada apel Washington, dia sudah Pancasilais, dia sudah membela negaranya. Contoh kecil-kecil aja gitu, nggak usah itu. Setiap orang kalau berpikiran positif terhadap Pancasila dan mau mengaplikasikannya, saya yakin Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia. Yakinlah itu gitu. Nah, buat sahabat Tidar juga nih ya, mungkin lebih mengenalkan ke tetangga dekat gitu ya Pak ya, nilai-nilai Pancasila. Karena anak muda juga yang pasti berperan besar dalam kehidupan Pancasila juga nih Pak. Nah selanjutnya nih Pak, kita kan masih ngomongin Pancasila nih. Kenapa sih pendidikan Pancasila tuh diperlukan bagi warga negara Indonesia? Ke Pak Suluh, silakan Pak. Ya, kenapa sih Pancasila kok penting untuk kita pelajari? Yang pertama, Pancasila ini sebagai upaya revitalisasi. Jadi pendidikan Pancasila ini sebagai upaya revitalisasi menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara bagi setiap warga negara dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang kedua, melalui pendidikan Pancasila diharapkan warga negara mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi bangsa secara berkesinambungan dan konsisten sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Oke, Pak Sugeng ada tambahan mungkin? Ya, kalau berbicara tentang pendidikan Pancasila, kita tahu pendidikan itu ada yang formal, ada yang non formal. Kalau non formal berarti ya kita di lingkungan kita sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat. Itu kita harus berupaya dalam tiap kesempatan. Misalkan ya, kalau seseorang itu berdagang itu menjual apa gitu ya. Kalau itu dia lebih menguntungkan investor asing, berarti dia belum Pancasilais gitu. Kalau dalam usahanya dia mengutamakan, walaupun profitnya kecil, dia mau mengutamakan pengusaha lokal, itu jauh lebih baik gitu. Contohnya seperti itu gitu. Jadi yang yang dijelaskan oleh Pak ini dua hal itu, upaya revitalisasi kan menghidupkan kembali ya, yang orang udah lupa gitu dihidupkan kembali, itu adalah salah satu pendidikan. Nah, agar kita mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah yang dihadapi bangsa ini. Jadi kita tidak hanya membeo, tetapi juga karena kita paham dan yakin, sehingga kita bisa mengcounter kalau ada orang yang menganggap remeh, oh Pancasila itu apa, kita secara akademis bisa. Itu pendidikan. Nah, kalau pendidikan formal, yang saya ketahui sekarang Dirjen Dikti itu sudah mewajibkan semua kurikulum yang ada di Indonesia harus ada mata kuliah Pancasila. Itu. Demikian. Oke, nah ini nggak kerasa ternyata obrolan kita sudah 1 jam lebih dikit nih Pak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri obrolan kita tentang Pancasila hari ini, Luna pengen nih Pak, mungkin saran-saran buat sahabat Tidar. Yang pertama nih tentang Pancasila, terus yang kedua nih tentang sahabat Tidar yang pengen masuk ke Akademi Militer Pak. Oh gitu. Ya, saran dari Pak Sugeng apa Pak Sulu dulu? Pak Sulu, silakan. Oke, saran kita bagi pemirsa terkait dengan Pancasila, tentunya kita tidak hanya harus menghafal Pancasila, tapi kita harus bisa mengimplementasikan apa itu nilai-nilai dari Pancasila. Itu untuk terkait Pancasila. Yang kedua terkait dengan para generasi muda yang mungkin kepingin menjadi TNI atau Taruna, ya, memang itu perlu dipersiapkan, tidak terus gampang, butuh waktu. Terutama kalau memang masuk Taruna, paling enggak ya mulai dari kelas, kalau masuk SMA paling enggak ya IPA. Itu
Harus disiapkan mulai dari kesehatannya, akademiknya. Ya itu memang butuh proses lama. Kalau memang masuk Taruna tidak bisa, ya kalau memang kuliah, ya mungkin seperti itu. Bisa masuk SEPA yang mungkin 1 tahun bisa 2 kali pendaftaran. Itu mungkin rekan-rekan yang mau masih kepengen masuk menjadi bergabung dengan anggota TNI. Oke, sekarang ke Pak Sugeng. Ya, kalau saya nitip pesan kepada adik-adik para sahabat Tidar ya namanya, Ya. para sahabat Tidar sekalian, pesan saya, banggalah terhadap Pancasila sebagai dasar negara kita. Jangankan kita, orang lain aja, ya, orang asing saja itu pengen tahu Pancasila itu seperti apa. Masa kita tidak tahu, ya kan? Pengen tahu kenapa sih bangsa Indonesia kok rukun-rukun aja, padahal demikian pluralnya, beragamnya, kok bisa antara Istiqlal dengan katedral berdekatan kok tenang-tenang aja, tidak seperti di Timur Tengah. Itu karena ada Pancasila, gitu. Jadi banggalah terhadap Pancasila dan berupayalah untuk mengamalkannya, gitu. Nah, tapi kalau untuk yang satu lagi untuk masuk Taruna, ya saya sama dengan Pak Suruh ya, persiapkan sejak dini saja ya, karena memang syaratnya itu cukup banyak. Dan memang itu selektif sekali. Semata-mata negara itu menginginkan pemuda terbaik memang untuk berkarir di kemiliteran. Tapi saya yakin kalau Tuhan mengizinkan, tidak ada yang bisa menghalangi Anda yang mau masuk menjadi tentara. Jadi ikhtiar, upaya, dan berdoa. Itu pesan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih nih buat ilmunya yang sudah dibagikan kepada sahabat Tidar di Senin 22 Agustus 2022 ini. Di Halo Akmil pastinya, dan kita ketemu lagi di Senin depan sahabat Tidar. Terima kasih banyak buat Letkol CAJ Sugeng Dikari SHMH. Terima kasih juga buat Letkol Infanteri Suluh Usada Adi SHMH. Ya, salam merdeka. Oke, sukses terus ya Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Halo Akmil. Terima kasih. Dan sahabat Tidar, mungkin buat kamu juga nih yang baru aja gabung, kok udah selesai nih, lu tenang aja ya. Jadi obrolan kita hari ini bakalan diupload juga di YouTube-nya Radio Tidar FM Magelang. Yang belum subscribe silahkan. Terima kasih yang sudah gabung dari tadi jam 10 pagi. Ketemu lagi sama Halo Akmil di Senin depan. Suara Dita Karya, Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3